mungkin ku lewatkan. Kalau kau Plankton, serangga sepertimu tempat Kecilmu dan rencanamu yang selalu Membuatmu tercengang. Bisa kamu dengar aku? Halo guys, kali ini Mimin mau menceritakan film lagi nih, yang berjudul Plankton. Tanpa lama-lama, di opening langsung kita mulai videonya. Di awal cerita, kita lihat Plankton lagi seneng banget. Dia lagi duduk santai bareng hewan peliharaannya, kelihatan bahagia karena hari itu dia punya misi besar operasi berhasil. Misinya, 3 sekaligus, ngambil resep rahasia Krabby Patty, menaklukkan Bikini Bottom, dan tentu aja menguasai dunia. Nah, buat jalanin rencana gilanya itu, Plankton butuh bantuan. Dia pun nyari-nyari Ceren, si partner setianya. Tapi pas ketemu, Ceren ternyata lagi nongkrong sama geng ceweknya, lagi rame banget. Temen-temennya ngajak nonton ke bioskop, tapi Ceren nolak. Katanya, dia pengen nguasain dunia sendirian, apalagi kalau rencana Plankton gagal, mending dia jalanin misinya sendiri. Plankton yang nggak mau buang waktu langsung nyamperin Ceren dan ngajak dia buat mencuri resep rahasia Krabby Patty. Mereka pun pergi ke Krusty Krab. Di sana, Mr. Krabs yang curiga udah siap siaga dari dalam restoran. Dia bahkan ngasih misi ke SpongeBob. Operasi pelanggaran privasi buat ngawasin gerak-gerik Plankton. Plankton mulai aksinya. Dia suruh Ceren pergi duluan, sementara dia coba nyusup dan ngambil resep rahasia itu. Tapi kayak biasa, dia ketahuan lagi sama Mr. Krabs. Sementara itu, di Chum Bucket, Plankton kaget. Restonya rame banget. Banyak pelanggan yang lagi lahap makan. Ternyata Ceren yang bikin semua itu terjadi. Dia sibuk layani pelanggan dan bilang ke Plankton, kalau Chum Bucket udah sukses, buat apa lagi nyuri resep Krabby Patty? Ceren punya ide gede, modifikasi restoran, bikin franchise ke seluruh dunia. Dia bahkan ngasih menu baru, jam buat Plankton. Tapi Plankton gak puas. Dia tetap keras kepala pengen nyuri resep rahasia. Akhirnya, dia malah ngerusak restorannya sendiri, diacak-acak, dibakar, sampai semua pelanggan kabur. Tiba-tiba SpongeBob datang, semangat banget muji masakan Plankton. Tapi malah diusir pakai api. SpongeBob jadi inget pesan Mr. Krabs dan mulai nguping pembicaraan mereka. Ceren kecewa banget. Usahanya nggak dihargai. Dia pun marah besar dan ngancam Plankton. Plankton panik, coba ngerayu Ceren buat tenang, tapi Ceren udah nggak peduli. Dia usir Plankton dari Chum Bucket. Di luar, Plankton ketemu SpongeBob lagi, sementara Chum Bucket berubah jadi pusat kekacauan. Ceren berubah. Dia pecah jadi 3 versi. Ceren super galak, super pintar, dan super jahat. Dia udah siap nguasain dunia. Plankton kaget, dia ngerasa itu semua idenya, tapi Ceren nggak peduli. Karena semua rencana Plankton selalu gagal, mending dia jalan sendiri. Plankton dan SpongeBob pun kabur. Di tempat lain, Mr. Krabs yang lagi tidur tiba-tiba kebangun karena bumi kayak bergetar. Ternyata semua barang ketarik ke Chum Bucket. kabar terkini. Sepertinya gini patah. Mereka lari ke supermarket dan SpongeBob ngajak Plankton merenung. Apa yang bikin Ceren sampai segitunya? SpongeBob ngajak flashback ke masa lalu buat cari akar masalahnya. Plankton cerita, dulu dia anak paling kecil di keluarganya, paling cerdik, paling ambisius, tapi juga paling dibully. Akhirnya, dia bikin Ceren dari kalkulator dan kentang. Mereka jadi sahabat, ngelakuin segalanya bareng-bareng, Aku tidak sendiri tan bersemi. sampai akhirnya memutuskan kabur dan kuliah. Jadi ternyata, selama ini Plankton itu kesepian, nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman, sampai akhirnya dia menciptakan Karen. Kentang adalah sumber dayanya, dan kalkulator itu otaknya, kata Plankton dengan bangga. Tiba-tiba, dia keinget, dulu dia pernah naruh kentangnya di kampus, dan sekarang dia harus ambil itu lagi. Tapi belum sempat pergi, restorannya tiba-tiba ketarik ke arah Chum Bucket.
Tapi tenang, dengan sedikit akal dan potongan logam, mereka berhasil keluar. Di luar, kacau. Kehancuran di mana-mana. Dan Tuan Krab pun mulai memimpin pasukannya buat ngelawan Karen. Tapi sayang, serangannya gak mempan. Karen malah makin besar dan makin brutal. Tumbuh dengan tumpukan-tumpukan rongsokan di Bikini Bottom. Beberapa saat kemudian, Plankton dan SpongeBob akhirnya tiba di kampus lamanya, Bikini Step Community College, tempat di mana semua dimulai, tempat Plankton dan Karen dulu belajar bareng. Dan disinilah kemampuan Karen pertama kali di-upgrade. Plankton percaya masih ada sisa komponen lama Karen di sana. Tapi sayang, dia lupa di mana naruhnya. Akhirnya, dia minta SpongeBob buat menghipnotisnya, biar bisa ingat di mana lokasi pastinya. Dan saat Plankton dihipnotis, wajahnya berubah cerah, karena dia keinget semua momen manis bareng Karen. Plankton tetap dibully karena badannya yang kecil, tapi dia nggak nyerah. Karen pun juga enggak. Mereka bikin eksperimen pertamanya, mesin beku. Sayangnya, eksperimen-eksperimen lainnya malah gagal total. Nilainya F semua. Plankton hampir nyerah. Tapi dia dapat ide. Aku harus upgrade Karen. Akhirnya, dia menanamkan 4 chip hebat ke dalam tubuh Karen. Dan, boom, Karen bisa bicara. Plankton terkejut, bangga, dan langsung membuang versi lamanya Karen ke gudang. Sekarang mereka punya kekuatan baru. Eksperimen-eksperimen lama, semua diperbaiki. Dengan Karen yang baru, semuanya terasa mungkin. Mereka siap menaklukkan dunia bersama-sama. Bahkan, saat Plankton mau dibully teman sekamarnya, Karen pasang badan buat lindungin dia. Mereka berdua jadi duet yang luar biasa. Pasangan penjahat paling ambisius, yang punya mimpi sama, menaklukkan dunia. SpongeBob yang dengar cerita itu pun terharu. Ih, kisah cinta kalian keren banget, Ton. Tanpa basa-basi, SpongeBob langsung berangkat ke gudang buat ngambil komponen lama Karen. Sesampainya di sana, mereka nemuin Ken versi original, tapi sayang semuanya udah rusak. Bahkan kentang di dalamnya udah membusuk, kayak hubungan Plankton dan Karen lama-lama membusuk juga. Dari situ Plankton dapat ide, mungkin satu-satunya cara buat ngalahin amukannya Karen adalah kembali ke tempat asal semuanya, basement Chum Bucket. Tapi mereka nggak nyangka, magnet raksasa dari Chum Bucket ternyata udah narik sampai ke kampus mereka dulu. Universitas BSU. Tanpa buang waktu, mereka keluar dan sampailah di basement itu. Di sana, SpongeBob melihat sesuatu. Semua benda-benda aneh yang dulu pernah dipakai Plankton buat nyuri resep Krabby Patty, sekarang dikumpulin lagi, disusun satu-satu. Dengan bantuan SpongeBob yang, bukannya bantu, malah bikin ribet. Plankton pun mulai kesel. Udahlah, katanya. Dan akhirnya, dia kerjain semuanya sendiri, tapi di tengah kesibukannya itu, sebuah kejadian gak terduga terjadi. Plankton terkena laser beku, gara-gara ulah SpongeBob sendiri. Melihat itu, SpongeBob jadi penasaran. Dia berubah mode, jadi psikiater dadakan. Dia hipnotis Plankton lagi. Dan dari sana, Plankton mulai cerita soal ambisinya yang belum selesai. Tentang impiannya buat menguasai dunia. Laser beku buatan mereka ternyata berhasil. Dan mereka pun mulai mengupgrade alat itu siap buat membekukan permukaan atas laut. Tapi mereka nggak nyangka. Di permukaan atas, isinya bukan ikan. Isinya manusia raksasa. Mereka panik. Gagal total. Dan akhirnya kembali ke bawah laut. Sambil duduk-duduk di Krusty City, mereka ngobrol soal rencana jahat. Tiba-tiba, telinga Plankton nangkep percakapan rahasia Tuan Krabs soal resep Krabby Patty. Katanya, resep itu bisa menguasai dunia. Dari situlah, ide jahat pertama Plankton muncul.
bukan lagi sekadar nguasain dunia, tapi merebut Bikini Bottom. Plankton pun bangun markas tepat di seberang Krusty Krab. Setelah itu, dia melanjutkan eksperimen ke bagian paling penting dari Karen, kentangnya. Tapi, Plankton ternyata lebih milih buat menciptakan Karen baru. Daripada memperbaiki hubungan yang lama, dia bahkan punya rencana buat menghancurkan Karen lama, dingin banget, dan akhirnya Karen baru diperkenalkan, langsung, di depan Karen lama, saling tatap, saling tegang, dan siap tempur. Tapi ternyata, yang terjadi, di luar dugaan, ternyata mereka justru akrab. Plankton yang bodoh, meskipun udah punya Karen baru dan Karen lama, nggak sadar kalau pada akhirnya mereka tetaplah Karen. Dan justru penemuan itu bikin Karen jadi makin kuat. Akhirnya mereka semua kabur dari Karen. Saat mereka berlari, mereka lihat Bikini Bottom udah hancur, lenyap, tinggal puing-puing. SpongeBob kecewa berat. Dari awal, dia cuma pengen bantu Plankton memperbaiki hubungannya sama Karen. Tapi ternyata, Plankton punya rencana lain. Dia masih aja mikirin ambisinya. Padahal, kota udah hancur. Orang-orang ketakutan. Tapi dia masih sibuk mikirin cara buat nguasain dunia. Psikiater SpongeBob pun menarik kesimpulan, Plankton itu pribadi yang angkuh, terobsesi, dominan, dan cuma pecundang menyebalkan. SpongeBob pergi. Ninggalin Plankton sendirian. Gak ada Karen, gak ada siapa-siapa. Plankton sedih, sampai tanpa sengaja, dia nabrak Karen. Dan Karen udah siap meledakkan dia, Plankton cuma bisa pasrah. Dia tutup matanya, siap hancur di tangan Karen. Tapi tiba-tiba, datanglah Nyonya Puff, Sandy, dan Pearl. Mereka dorong Plankton. Mereka selamatin dia. Akhirnya, mereka pergi. Berniat buat nguasain belahan dunia yang lain. Tapi Plankton lagi-lagi nggak tahu terima kasih. Dia malah ngomel-ngomel ke mereka. Pearl marah. Dia tancap gas. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat, markas, The Girl Paluls. Tempat penuh kenyamanan, perbincangan, dan keeleganan. Dan di sanalah, mereka minta Plankton menjawab satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Pada awalnya, Karen tampak bingung. Dia nggak tahu harus jawab apa, dan akhirnya memilih untuk menghipnotis dirinya sendiri, terjebak dalam kenangan-kenangan manis tentang Plankton. Mereka dulu saling mencintai, memasak bersama, bercanda, tertawa bareng. Plankton bahkan pernah melamar Karen, dan Karen pun sangat bahagia. Mereka menikah. Itu adalah awal. Tapi, teman-teman Karen nggak puas dengan cerita itu. Karena selama mereka berteman, Karen sering banget ngeluh soal Plankton. Sandy pun akhirnya memutuskan buat menghipnotis Plankton lebih dalam, cari tahu apa masalahnya. Dan di dalam hipnotisnya, Plankton ngaku kalau semalam mereka bertengkar hebat, Plankton mengusir semua pelanggan dan nggak menghargai kerja keras Karen. Karen yang sakit hati akhirnya mencopot chip empatinya dan berubah jadi robot yang dingin, tanpa perasaan. Sebenarnya, Plankton sempat berencana menanamkan chip itu lagi ke Karen supaya semuanya kembali normal. Tapi menurut Sandy dan teman-temannya, itu percuma. Karena Plankton sendiri bahkan nggak terlihat menyesal. Akhirnya, dengan terpaksa, Plankton minta maaf. Dan Sandy pun menanamkan chip empati Karen ke otaknya Plankton. Dalam pikirannya, Plankton dibawa kembali ke semua kenangan bersama Karen. Semua suka dan duka, sampai akhirnya ia sadar kalau dia benar-benar mencintai Karen dan harus minta maaf dari hati. Tapi masalah belum selesai, mereka perlu rencana. Mereka akhirnya bertekad masuk ke dalam tubuh robot Karen. Di dalam robot itu ternyata ada Ken yang lagi ngumpulin banyak kentang buat menguasai dunia. Mereka berpencar untuk menghabisi para Girl Pals penjaga. Sampailah mereka di dalam dan melihat tempat rahasia di mana Krusty Krab disimpan. Tomat? Hah? SpongeBob, Patrick, dan Plankton pun bertugas menemukan Karen yang asli. Sementara Sandy, Pearl, dan Mrs. Puff berusaha menahan para Karen-Karen palsu. Tapi sayang, Sandy dan yang lain malah ketangkep.
Dan waktu hampir habis, chip empati plankton hampir hangus. Kalau itu terjadi, plankton bakal susah merasa menyesal lagi. Mereka berpencar. Patrick dan SpongeBob menuju ruang mesin. Sampai di ruang mesin, Patrick menemukan kalau semua energi robot disuplai dari kentang. Sementara itu, Plankton bertemu Karen dan mencoba minta maaf. Plankton berkata dengan tulus, kalau ia merasakan apa yang Karen rasakan, berkat chip empati itu. Tapi Karen nggak terima. Buat Karen, kalau bukan karena chip itu, Plankton mungkin nggak akan pernah menyesal. Akhirnya, Plankton mencabut chip itu dari otaknya. Dan kali ini, minta maaf. Dari lubuk hatinya. Namun Karen tetap mengusir Plankton. Dia merasa semua ini udah terlambat. Plankton sedih. Ia sadar selama ini terlalu egois. Menganggap semua ide adalah miliknya sendiri, padahal semua itu hasil kerjasama mereka berdua. Karen bukan sekadar asisten. Dia partner in crime Plankton. Teman hidupnya. Sampai akhirnya, Karen menyerahkan resep rahasia Krabby Patty ke Plankton dan mengusirnya. Plankton sempat tergoda buat mengambil keuntungan, tapi dia sadar resep rahasia yang sebenarnya adalah Karen. Plankton membuang resep itu dan memilih Karen. Mereka pun akhirnya berbaikan. Cinta mereka tumbuh kembali dan berjanji untuk menguasai dunia bersama. Aku suka sekali hari kanjut. Kamu jahat. Namun ketika Karen menekan tombol kehancuran, ternyata robot itu nggak meledak. Mereka bingung. Ternyata di ruang mesin, Patrick sudah makan semua kentang sumber energi robot. Robot pun mati dan hancur begitu saja. Manusia kembali santai di pantai. Tapi di bawah laut, Bikini Bottom hancur berantakan. Untungnya, Tuan Krab menemukan kembali resep rahasia Krabby Patty yang sempat dibuang. SpongeBob dan kawan-kawan membangun kembali kota. Semua kembali normal. Warga sempat marah ke Plankton dan Karen, tapi setelah tahu semua ini gara-gara masalah cinta, mereka malah terharu. Akhirnya, kisah cinta Plankton dan Karen jadi legenda di Bikini Bottom.